Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil yang kami buat di PPT yang berbentuk video ini. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Enike Ratnadila dan saya sendiri Rosikin. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu hidropolisis garam. Pengertian hidropolisis garam yaitu berasal dari kata hidro yang berarti air dan lisis berarti peruraian, sehingga didefinisikan hidrolisis garam adalah reaksi peruraian yang terjadi antara kation dan anion garam dengan air dalam satu larutan. Hidrolisis garam akan terjadi apabila salah satu atau kedua komponen penyusun tersebut berupa asam lemah dan asam basa lemah. Jika komponen garam tersebut berupa asam kuat dan basa kuat, maka komponen dari asam kuat ataupun basa kuat tersebut tidak akan terhidrolisis. Berdasarkan penjelasannya, maka kation dan anion dapat mengalami reaksi hidrolisis adalah kation dan anion garam yang termasuk elektrolit lemah, sedangkan kation dan anion garam termasuk elektrolit kuat yang tidak terhidrolisis. Reaksi garam dengan air, di mana komponen garam, kation atau anion yang berasal dari asam lemah atau basa lemah bereaksi dengan air membentuk ion H3O+ atau H+ atau ion OH-. Jika hidrolisis menghasilkan H3O+, maka larutan bersifat asam, tetapi jika hidrolisis menghasilkan OH-, maka larutan bersifat basa. Kemudian sifat asam basa larutan. Pencampuran larutan asam dengan larutan basa maka akan menghasilkan garam dan air. Reaksi asam dengan basa membentuk garam tersebut disebut reaksi penetralan. Namun demikian, garam dapat bersifat asam basa ataupun netral. Sifat garam bergantung pada jenis komponen asam basanya. Garam dapat terbentuk dari asam kuat dengan basa kuat, asam lemah dengan basa kuat, asam kuat dengan basa lemah, atau asam lemah dengan basa lemah. Terjadi sifat asam basa atau garam dapat dibentuk dari kekuatan asam dan basa penyusun lainnya. Sifat keasaman atau kebasaan garam ini disebabkan oleh sebagian garam yang larut bereaksi dengan air. Proses larutnya sebagian garam bereaksi dengan air disebut hidrolisis. Kemudian macam-macam hidrolisis. Yang pertama, hidrolisis parsial, yaitu hidrolisis parsial merupakan garam ketika reaksi dengan air, hasilnya salah satu atau sebagian ion saja yang mengalami reaksi hidrolisis, sedangkan yang lainnya tidak. Komponen-komponen penyusun garam yang mengalami reaksi hidrolisis parsial ini adalah asam lemah atau basa kuat atau sebagainya. Kedua, hidrolisis total. Hidrolisis total ialah reaksi penguraian seluruh garam oleh air, yang mana komponen garam terdiri dari asam lemah, basa lemah berdasarkan jenis-jenis komponen lain yang dihasilkan. Ketiga, hidrolisis anion. Apabila garam yang terdiri dari komponen molekul asam lemah atau basa kuat direaksikan dengan molekul air, maka garam-garam hanya akan terhidrolisis, sehingga sebagian parsial di dalam air tidak akan menghasilkan ion yang bersifat basa atau OH-. Dengan demikian, kation dari basa kuat tidak terhidrolisis. Yang keempat,
hidrolisis kation sama dengan reaksi hidrolisis antara garam dengan komponen molekul lemah dan basa kuat direaksikan dengan molekul air. Jika garam dengan komponen penyusun asam kuat dan basa lemah dilarutkan ke dalam molekul air, akan mengalami suatu proses hidrolisis parsial dan menghasilkan ion yang bersifat asam H+. Hal ini diakibatkan karena hanya kation dari basa lemah terhidrolisis, sedangkan anion dari asam kuat tidak mengalami hidrolisis. Misal H4Ci lalu jadi NH4 plus Cl min NH4 plus H2O tereaksi NH4OH plus H plus Cl plus H2O tidak terjadi reaksi kation dan anion. Jika garam dengan komponen asam lemah dan basa lemah direaksikan dengan molekul air, maka akan mengalami hidrolisis total. Hal tersebut terjadi karena kation dari basa lemah ataupun anion dari asam lemah dapat terhidrolisis secara sempurna. Reaksi hidrolisis ini menghasilkan sebuah ion H+ atau OH-. Misal H3COONH4 tereaksi H3COO- plus NH4 plus CH3COO- plus H2O tereaksi CH3COOH plus OH-. NH4 plus H2O tereaksi NH4OH plus H+. Rumus hidrolisis garam. Garam yang terbentuk dari komponen-komponen asam lemah atau basa kuat berasal dari asam lemah basa kuat akan mengalami hidrolisis. Bagian komponen garam anion asam lemah mengalami hidrolisis menghasilkan sebuah ion OH-, maka pH lebih dari 7 sehingga larutan garam bersifat basa. Contohnya CH3COOK, CH3COONA, KCN, CAS dan sebagainya. Reaksi ionisasi CH3COOK tereaksi K+ plus CH3COO-. Reaksi hidrolisis K+ plus H2O tidak terhidrolisis. CH3COO- plus H2O tereaksi CH3COOH plus OH- bersifat basa. Rumus hidrolisis garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat OH- sama dengan akar dari KH plus dikali G atau OH- KW per Ka kali G. Kedua, garam yang terbentuk dari komponen asam lemah dan basa lemah. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah dalam air akan mengalami hidrolisis total karena kedua komponen garam ion lemah dan kation asam lemah terhidrolisis akan menghasilkan ion H+ dan ion OH-, sehingga harga pH larutan ini bergantung pada Ka dan Kb. Berikut adalah rumus dari terbentuknya komponen asam lemah dan basa lemah. Soal hidrolisis garam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Enika Ratnadila. 0,01 mol. Jika diketahui Ka HCN sama dengan 10 pangkat min 10. Yang pertama kita harus mereaksikan NaCN terlebih dahulu. NaCN menghasilkan Na+ bereaksi dengan Cn-. Jumlah mol dari NaCN sudah diketahui yaitu 0,01 dan Cn yaitu 0,01.
Garam NaCN termasuk dari asam lemah Cn dan basa kuat Na, sehingga kation Na+ tidak terhidrolisis, sedangkan anion Cn- terhidrolisis, sehingga menghasilkan larutan bersifat basa dengan pH lebih dari 7. Karena larutan NaCN termasuk larutan basa, jadi kita menggunakan rumus OH- sama dengan akar dari Kw per Ka dikali Cn. Kw merupakan tetapan ionisasi air, Ka merupakan tetapan ionisasi asam, dan Cn merupakan konsentrasi basa konjugasi. OH- sama dengan akar dari 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 10 dikali 0,01. 10 pangkat min 14 merupakan ketetapan dari Kw. 10 pangkat min 10 itu merupakan KaHCN, dan 0,01 yaitu jumlah mol Cn-. 10 pangkat akar dari 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 10 dikali 0,01 yaitu 10 pangkat min 3. Jadi pOH-nya yaitu 3. Untuk mengetahui pH, kita harus menggunakan rumus 14 dikurang pOH. 14 dikurang 3 sama dengan 11. Jadi jumlah pH larutan NaCN yaitu 11. Contoh soal yang kedua yaitu hitunglah pH larutan NH4 2 kali SO4 0,1 mol jika Kb NH3 sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 5. Pertama kita harus mereaksikan NH4 2 kali SO4. NH4 2 kali SO4 menghasilkan 2 NH4+, bereaksi dengan SO4 2-. Jumlah mol NH4 2 kali SO4 yaitu 0,1 mol. Dan jumlah mol NH4 yaitu 0,2. 0,2 didapat dari 2 dikali 0,1, jadi 0,2 mol. Garam NH4 2 kali SO4 termasuk garam dari asam kuat SO4 dan basa lemah NH4, sehingga anion SO4 tidak terhidrolisis, sedangkan kation NH4 akan terhidrolisis menghasilkan larutan bersifat asam dengan pH kurang dari 7. Karena larutan NH4 2 kali SO4 itu merupakan larutan basa, jadi rumus yang kita pakai adalah H+ sama dengan akar dari Kw per Kb. Akar dari Kw per Kb dikali NH4+. Kw merupakan tetapan ionisasi air, Kb merupakan tetapan ionisasi basa. NH4+ merupakan konjugasi asam. H+ sama dengan akar dari 10 pangkat min 14 per 2 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,2. Jadi jumlahnya adalah 10 pangkat min 5. Jadi jumlah pH larutan NH4 2 kali SO4 yaitu 5. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami dapat sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.